Halo gengs, ketemu lagi. Hari ini geng, kita ada pembahasan satu permintaan dari salah satu dari anggota di komunitas aku. Saat dia lihat vlog aku tentang dunia malam, yang kemarin kan aku bilangnya aku udah berhenti, aku begini. Jadi dia bilang dia pengen tahu apa kiat-kiatnya agar kita benar-benar bisa berhenti di dunia gemerlap dan kita tidak terlalu lagi untuk yang namanya ambisius banget atau yang apa orang bilang ketagihan banget untuk ke dunia malam itu. Bagaimana sih caranya? Itu dia bilang ya. Jadi kali ini aku akan jawab dengan edisi yang aku lakukan dengan caraku dan tanpa ada masukan lain, karena memang ini adalah jalan kehidupan aku yang aku lakukan. Kenapa aku sampai selesai dan kenapa aku sampai tidak pernah lagi untuk ke dunia gemerlap. Dunia gemerlap itu kan banyak, itu yang keberadaannya itu selalu adanya di dunia malam. Dunia gemerlap, diskotik, bar itu redup-redup ya, gelap-gelap ya. Yaitu di dunia malam juga ya. Jadi geng, perjalanan aku kenapa aku jadi tidak pernah lagi untuk berada di dunia gemerlap, karena aku sih bersyukur banget sih sama Tuhan. Salah satunya itu adalah aku tidak lagi ada di kota ini dan aku bekerjanya di hutan-hutan. Kalau di hutan-hutan, apa yang kita buat? Apakah kita pengen dugem di sana atau apakah kita mau narkoba di sana? Gak mungkin kan. Jadi di sini aku pengen nyatakan cara aku agar aku tidak pernah lagi dengan hal yang namanya narkoba di dunia gemerlap. Bahkan diskotik pun aku tidak pernah lagi ke sana. Jadi kiatnya begini loh geng. Kiatnya itu apa ya bu? Bukan sebuah kiat sih, tapi ini yang aku lakukan. Ini bukan sesuatu yang aku wajibkan banget untuk aku lakukan loh. Yaitu salah satunya tadi, karena aku kerjanya di hutan, jadi kita jarang untuk melakukannya. Saat aku tidak lagi di kota ini. Jadi geng, kamu yang masih posisinya berada di usia 18 yang sudah selesai sekolah menengah ataupun yang lagi kuliah, pokoknya di atas 17 lah yang sudah diperbolehkan untuk masuk ke tempat-tempat diskotik ataupun tempat-tempat ya yang banyak-banyak yang berkaitan dengan memang sih yang namanya aku akuin banget yang namanya diskotik memang itu adalah hanya sebuah diskotik, hanya sebuah hiburan, dan karena dari situ berkembanglah sebuah narkoba. Jadi di sini semuanya yang namanya kita melakukan narkoba itu bukan karena diskotik, tapi karena pada diri kita sendiri, kembali pada diri kita, kenapa kita melakukannya. Dan itu yang terjadi sama aku, kenapa aku terjadi, kenapa aku sampai ya seperti edisi sebelumnya kan sudah kukatakan, semua karena teman yang ngajakin, teman yang menggratiskan. Apa boleh buat, semua sudah terlanjur. Jadi bagi kamu yang mungkin kamu belum pernah atau mungkin kamu hanya satu kali pernah ke sana, ke diskotik ataupun tempat-tempat yang notabene-nya banyak membuang uang, kalau bisa sih kamu harus bersikap real pada diri kamu. Kamu harus mengatakan pada diri kamu bahwa kamu membutuhkan uang kamu ini untuk ditabung, untuk traveling lebih bagus, ya kan? Jadi dulu tuh aku mikirannya begini loh. Aku kan udah yang namanya ke diskotik, lalu kita narkoba. Itu kan uang di situ tuh kan banyak, udah banyak habis kita karena beli narkoba dulu ya. Jadi geng, yang kubayangkan adalah satu, bagaimana nasib
perjalanan kita berada di penjara, di bui. Aku membayangkan banget sih, aku sempat nonton pengalaman-pengalaman orang. Itu memang kan yang namanya penjara itu dingin, gak enak, bikin stres, ya kan? Jadi kita bayangkan di situ aja loh. Kita bayangkan di situ agar kita tidak untuk melakukan yang namanya narkoba ataupun pergi ke clubbing. Jadi bayangkan tentang adanya penjara. Jadi di situ kita yang hati-hati banget ya. Itu kan kenapa ada penjara itu kan karena kita berhubungan dengan narkoba dan kita ketangkapan dan kita kedapat. Jadi bagi kalian jangan sampai untuk melakukan hal kayak gini, jangan sampai kalian memulai satu kali pun ke tempat clubbing yang dimana di sana pasti perlahan kalian akan menemukan narkoba. Sah saja sih kita mau ke clubbing, kita ke diskotik atau apa, tapi satu hal kita hindari yang namanya narkoba. Karena narkoba tidak butuh sedikit uang, pasti banyak, apalagi saat kita ketagihan, geng. Bikin kita miskin. Dan berapa tahun tabel kita melakukan narkoba selama 10 tahun, kita hitung di situ uangnya bisa beli satu rumah. Semua hanya penyesalan di akhir. Apa boleh buat, penyesalan selalu di belakang. Jadi bagi kamu, geng, kamu kalau kamu mau ke diskotik sih silahkan. Itu adalah sebuah kegiatan yang bikin refreshing juga sih sebenarnya. Seperti diskotik, karaoke, clubbing, itu kan sesuatu yang bikin refresh juga. Tapi satu hal, kita harus benar-benar menghindari yang namanya narkoba. Karena narkoba bisa bikin kamu miskin. Narkoba bisa bikin kamu stres, narkoba bisa bikin kamu gila. Jadi kiat yang selanjutnya aku pikirkan itu adalah kalau aku sudah kelamaan make dan saraf-sarafku putus, lalu kehidupanku hampa dan aku masih hidup, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah aku harus menjadi gelandangan? Ini yang kupikirkan juga loh. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan hal seperti ini loh. Dan kita benar-benar harus memikirkan bagaimana caranya kita agar kita bisa berhenti dari narkoba ini. Di sini, geng, aku selalu memikirkan dulu sih saat aku suka make, saat aku suka minum. Di situ di saat ke play itu aku tidak ketinggalan untuk berpikir. Aku berusaha untuk berpikir. Jadi dalam pikiranku itu bagaimana agar aku berhenti, bagaimana agar aku tidak lagi. Ini memang sesuatu yang sulit banget loh, geng. Karena arwahnya itu selalu memanggil, ayo kita ke diskotik, ayo kita joget-joget, ayo kita ngeplay, ayo kita minum, ayo kita ketawa bareng dengan sambil mabuk. Itu benar-benar memanggil loh, geng. Setannya itu benar-benar memanggil. Jadi aku merasa beruntungnya itu aku sambil ngeplay itu aku memikirkan bagaimana cara aku untuk tidak pernah lagi. Jadi salah satunya itu adalah kita menghindari teman yang sama kerjaan kita, sama kelakuan kita, sama sukanya kayak gitu. Jadi kita hindarin. Jadi dari situ aku mulai mencari teman yang lebih bagus. Jadi akhirnya aku ketemu teman yang suka mendaki gunung. Disinilah aku juga ikut-ikutan mendaki gunung juga. Jadi, geng, salah satunya itu kita menyukai alam. Ini salah satu juga untuk cara perlahan kita untuk berhenti dengan yang namanya narkoba, dengan namanya dunia gemerlap. Kita bisa berhenti loh. Jadi kita pindah kegiatan. Jadi, geng, setelah kupikirkan, wah, jika aku kedapatan aku lagi membawa, lalu aku
ketangkep lalu aku masuk ke jeruji. Aduh, aku membayangkan di situ tuh takut banget loh, sangat takut banget. Jadi sangat takut banget lah. Dan setelah itu aku juga membayangkan aku kehabisan uang, tabunganku sudah kering. Aku gimana lantas hidup aku harus kemana? Ini yang aku sempat kepikiran juga sih di hati aku. Jadi perlahan sih mulai sadar ya. Dan yang makin membuat aku benar-benar makin sadar lagi begini loh, geng. Di saat aku pulang itu pas jam 5 subuh saat orang azan, saat aku benar-benar ngeplay, di saat dengarkan azan, di situ hatiku tergetar. Itu salah satu juga sih. Ini sebuah mukjizat sih bagi aku, sesuatu yang bagus banget yang diberikan oleh Tuhan untuk aku. Jadi itulah perjalanan aku yang harus aku rangkul, dan kehidupan aku yang harus aku pikirkan dan harus aku ambil baiknya dan aku buang jahatnya. Jadi bagi kamu yang generasi muda, kamu yang mulai dengan minuman aja, minumannya itu murahan, bangga sampai dibuat story ke sosmed. Apakah ini sesuatu yang membanggakan? Ini memalukan loh. Jadi kamu jangan pernah mengikut-ikut melakukan hal kayak gini. Ini salah satu juga, jika sekali kamu melakukan ikut teman yang seperti itu lalu kamu letakkan di sosmed, ini pemicu juga bahwa kamu bangga. Jadi kamu nanti selanjutnya akan melakukan lagi. Dan ini kan uang lagi yang habis loh. Uang kamu. Apalagi kamu yang tidak bekerja, kasihan orang tua kamu ngasih uang cuma kamu untuk ke dunia gemerlap, untuk narkoba. Ini yang pernah aku lakukan. Jadi selanjutnya, geng, yang aku lakukan itu kita harus mulai perlahan mencari teman yang lebih bagus. Misalnya mungkin teman yang suka ngopi, kita ngape, kita duduk. Jadi kan di sini kita tanpa ada yang namanya narkoba lagi. Kita benar-benar cek teman baru kita, apakah mereka narkoba atau tidak. Kita bisa memulai kembali, dan sebenarnya semuanya adalah kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana niat kita pengen berhenti dengan narkoba itu adalah niat kita sendiri. Dan aku sih dengan niat aku kemarin aku berhenti untuk narkoba itu, yaitu salah satunya karena aku memikirkan ketangkep, jeruji dong, habis uang, aku miskin dong, aku lantas gimana? Aku gak punya uang, rumah gak ada, apa-apa gak ada. Ini kan sesuatu yang bikin ini juga. Soalnya jangan pernah kamu berpikiran, karena banyak aja sih orang yang berpikiran begini. Ya selama yang aku temukan di dunia gemerlap ini, yang mereka suka narkoba, kata mereka, kita nikmati aja lah uang sementara ini, tuh rezeki masih banyak di belakang dia. Lebih baik kita nikmati aja, kita ngeplay apa. Kan nanti kan rezeki ada lagi, kan bisa ada lagi kita memulai. Itu dia bilang. Ini adalah pemikirannya pendek banget, pemikiran yang tidak pernah membuat kita akan menjadi lebih baik. Jadi jika kamu mendengar temannya seperti itu, kita nikmati dulu lah untuk ngeplay, dia bilang. Itu kan uang kita habis, kita beli. Sudah pasti kan? Jadi kita menikmati dan kita menghabiskan uang yang kita punya. Jadi kapan kita mau menabungnya, kapan kita mau kaya, ya kan? Lebih baik kita memikirkan kembali, seperti aku kemarin juga. Aku sempat mikiran juga, kalau aku punya uang, aku tabung, aku bisa beli ini, bisa beli ini. Ya kan? Dan semuanya terbeli dengan uang tabungan. Jadi kita harus punya cara tersendiri untuk bisa berhenti, dan semuanya adalah kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita pengen berhenti. Dan itu tadi seperti yang aku lakukan, aku mengingatkan jeruji besi penjara. Kita miskin, kita terbengkelai, kita nggak punya teman lagi. Ya, saat kita narkoba kan memang kita banyak uang, kita ngajak teman, kita menggratiskan teman, is okay lah. Tapi di saat kita benar-benar kering dan rezeki kita gak ada lagi diberikan oleh Tuhan, apakah teman-teman yang sering ngikutin kita, mereka numpangnya sama kita juga saat kita ngeplay, saat kita berada di dunia gemerlap,
Mereka minta bayaran sama kita juga sebagian. Apakah mereka akan datang saat kita benar-benar menjadi miskin dan saat kita menjadi gelandangan? Kita pikirkan di situ. Jadi kita harus menyayangi diri kita dan kita kembali pada diri kita. Cobalah kita untuk menyayangi diri kita sendirilah. Ini sesuatu yang paling berat sih sebenarnya. Karena kalau kita sudah terpengaruh, ini berat sih, sangat berat. Kita hanya cuma butuh dukungan teman-teman baru lah, teman-teman baru yang jauh nilai mereka dari yang namanya narkoba. Di sini kita benar-benar harus bisa untuk curhat, kita minta tolong, kita minta apa. Seperti aku dulu sih, aku punya teman dia suka mendaki. Jadi tolong aku ajakin aku mendaki, aku pengen berhenti dengan narkoba. Itu. Jadi aku mulai diajak, aku mulai dikenalkan, dan akhirnya aku bisa mendaki, dan akhirnya seperti inilah. Aku berhenti dengan narkoba, aku berhenti dengan dunia gemerlap, dan aku hanya nongkrongnya sukanya di tempat-tempat kopi. Kopi-kopi malam lah. Itu sih yang aku lakukan. Kita ngopi, kita berpikir bareng sama teman-teman yang CS, dan kita satu tujuan. Ya, begitulah kehidupan aku. Saat kamu menyukai narkoba, ingat banget. Kamu harus ingat. Nanti kamu akan ketemu teman baru. Dimana teman baru ini kita nggak tahu dia itu siapa. Jadi jangan pernah untuk percaya 100% langsung. Karena di saat kita sama-sama narkoba, kita nggak tahu, siapa tahu dia yang kenalan baru kita ini, dia adalah pengedar, atau iya kan? Dan kita hanya akan dijadikan sebagai umpan. Makanya itu hati-hati loh, geng. Pernah dulu kejadian sih aku mengatakan teman aku kan, kita ngantar sih, aku sih tahu dia juga narkoba, jadi kita antar. Jadi sampai saat itu dia ngajak, mau ikutan nggak? Oh enggak, aku bilang. Di saat itu aku langsung ilfil, dan aku benar-benar tidak berani, dan aku, karena niat aku kan, aku sudah berhenti, aku tidak pengen lagi untuk diskotik atau untuk narkoba. Jadi di sini, geng, aku kerasin hatiku, enggak. Karena sekali aja kita ikutan, kita akan ketagihan lagi. Jadi di sini, geng, saat itu, enggak, aku bilang, aku pulang aja ya. Aku cukup ngantar, tidak ke depan rumah, cuma di depan gang. Aku depan gang aja sih nganterin kamu, aku enggak. Karena aku tahu saat kita di perjalanan, kita ngobrol nganter dia pengen ngajakin aku ini. Karena siapapun teman kamu yang ngajakin gitu, otomatis kan kita uang lagi keluar. Jadi geng, di sini ya alhamdulillah sih. Di saat aku benar-benar menolak, ternyata 2 hari kemudian ternyata dia sudah diintai. Untung banget, alhamdulillah aku nggak apa-apa. Karena ya alhamdulillah, karena niat aku pengen benar-benar berhenti dengan narkoba saat itu. Jadi ya sekarang aku udah baikan badan aku. Walaupun aku nggak tahu sih yang namanya isi organ dalam tubuh aku apakah ada kerusakan atau enggak, aku nggak tahu ya. Pasti sekarang ini aku terkadang itu susah untuk bernapas. Kadang-kadang sendat. Ini adalah efek dari segala perbuatan buruk aku dulu. Ya, jadi sekarang aku nggak pernah lagi. Aku udah bebas dengan kehidupan narkoba. Aku udah tombang. Jadi kamu yang pengen merasakan dunia gemerlap, jika kamu ketemu di sosmed siapapun, jangan pernah kamu ikut-ikutan. Karena sekali, 2 kali, 3 kali kamu ikut-ikutan, kamu ketagihan, dan akhirnya kamu bisa ambiar. Jangan pernah deh. Pokoknya kamu belajar untuk mengenali orang. Siapa dia, apa yang dia lakukan. Dan kamu harus berpikir. Jadi jangan pernah ikut-ikutan, oh rame ya, mereka itu rame sih, mereka minum, mereka ketawa-ketawa sambil cerita, lalu kita penasaran kan, akhirnya kan. Jadi di sini kita jangan sampai pernah untuk melakukan atau mengikuti kegiatan yang setidaknya itu tidak baik untuk tubuh kita sendiri, untuk keuangan kita, karena ini bahaya.
kenapa aku sampai berhenti narkoba, dan dengan cara aku sendiri, dengan pemikiran aku sendiri, dan intinya adalah kembali pada diri kita sendiri. Ya udah geng, thank you ya udah nonton, thank you ya, thank you.